Jadi sebenarnya apa arti kebahagiaan bagi seorang dengan cerita yang sangat beragam ya, berwarna? Iya, entertainment. Jadi benang merahnya di entertainment. Oh, Jadi I believe entertainment ini udah merupakan suatu keharusan di bisnis apapun. oh, Let's say Let's say. sportainment. Ya. Edukasi udah nggak bisa Ya, cari betul. entertainment. Ya, entertainment. Property Entertainment, ya, ya. Sekarang tunjuk sama ahli properti kan, Ya, ya. Bro Panangian nih. Tunjuk satu proyek yang nggak pakai entertainment. Name it. Nggak Kasih tahu sama ada, saya. nggak Saya ada. akan bisa ngasih tahu, oh ini proyeknya walaupun kecil, entertainmentnya ada di sini. Oh. Biasanya hal yang paling utama dijual adalah entertainmentnya dulu. Ya, kan? Iya, Bicara project, bicara tema, itu udah entertainment, bro. Iya. Nah, ada orang yang bilang tadi mengatakan ada serak-serak yang khas ya Iya. dari Bung Ikang ini. Iya. Di mana itu? Apa itu? Maksudnya apa yang diartikan oleh Ikang terhadap respon orang? Memang itu betul serak. Iya. Itu sih bawaan org maksudnya. Iya. Aku dalam karena emang Ya. kerongkongan saya nih nggak normal sebenarnya. Oh iya. Jadi nada tertentu kalau masih rendah tuh nggak terlalu. Tapi kalau mulai tinggi, anginnya lebih banyak, ininya epiglottisnya, namanya epiglottis ya. Oh iya. Bergetarnya banyak gitu. Oh. Itu yang buat jadi lebih serak. Dan itu khas. Iya, gitu kan. Iya, ya kayak gitu. Itu mau nggak mau tuh. Iya. Karena Khas. ada dorongan, Iya, ada iya. power, dia serak. Sobat Panangian, saya sengaja mengundang sobat saya, seorang legend, tokoh yang sangat terkenal, bukan hanya di dunia bisnis, tentu bisnis itu bisnis properti, makanya ada hubungannya dengan saya, tapi juga seorang rocker, penyanyi yang sejak usia masih di bawah 10 tahun sudah nyanyi dan sudah main band, dan uniknya dia mengawali karirnya sebenarnya sebagai seorang artis, sebagai pencipta lagu remaja. Dan yang luar biasa, lagu yang diciptakan itu dinyanyikan orang sekelas rocker top di Indonesia, Ahmad Albar, bayangin aja. Nah, yang menarik juga banyak artis kan tidak selesai sekolah. Kalau beliau ini enggak, S1 FISIP di UI pada tahun 79. Dan kemudian melalang buana bikin macam-macam entertainment, apa bisnis. Tapi sekolah lagi di tahun 2008, bayangin aja. Dan lulus magister manajemen, ya, tentu di bidang bisnis ya, ekonomi ya, di Universitas Negeri Gajah Mada tahun 2008. Ya mungkin selesailah 2010 ya. Jadi artinya apa? Baru beberapa tahun lalu dia menyelesaikan S2. Jadi dia seorang pembelajar, seorang rocker, dan seorang pebisnis properti. Nah, dari pengalamannya nanti bisa kita dengar apa saja hubungan antara entertainment dengan properti, katanya harus nggak bisa dipisahkan katanya. Nanti itu pengalaman beliau ini. Siapa lagi kalau bukan Ikang Fauzi. Selamat bro ya. Ini sohib nih. Iya. Jadi Makasih banyak ya diundang iya, sini. terima kasih. Ya, Ada gimana? rupanya ya. TK dan SD, Ya. beliau ini bukan di sini, di Belgia. Iya, betul. Dan Jepang. Iya. Gimana ceritanya itu? Pak? Ayah saya tuh ini Diplomat. diplomat. Jadi saya tuh ini kalau istilah kasarnya, saya tuh dibikinnya di Mesir, Oh. lahirnya di Indonesia. Oh iya. Saya lahir di Teluk Betung sini nih. Oh, Sekarang jadi gedung Teluk Betung Ya, sini. di nih. Menteng ini. Rumah Ya. kakek saya. Oh. Rumah dulu kakek saya residen. Ya, residen Banten. Jadi dari situ kan ayah tiap 3 tahun kan pulang pergi dikirim misalnya. Gitu. Oh. Jadi sebagai pertama dia dikirimnya tuh ke Mesir. Oh, ke Mesir. Jadi ke Mesir. Dari situ gua lahir di sini. Lahirnya di Iya. Indonesia ya. Terus? Udah gitu mulai bisa ngomong ya. Itu di Belgia. Oh iya. Jadi TK. TK. Gua belajar bahasa Indonesia dari bahasa Perancis. Oh. Je m'appelle Ikang Fauzi. Oh iya. Di Mesir. Terus kemudian SD Jepang. Di Jepang. Ya. SD di Jepang.
Itu juga setiap 3 tahun tuh pergi pulang pergi di Jepang. Nah di Jepang di situ mulai remaja lah. Dari kelas 5 SD sampai kelas 2 SMP. Mulai ikut-ikutan remaja gitu. Nah di sana tuh kehidupan entertainmentnya udah luar biasa maju. Oh, di Dia Jepang tuh ya? kayak Hollywood lah. Pokoknya apa yang dilakukan Amerika di Jepang melakukan. Dia udah maju, udah musiknya udah industri. Kalau kita pada situ belum jadi industri. Nah, aku banyak menikmati masa-masa seperti itu. Ya mulai ngeles lah di Yamaha. Lesnya juga drum Oh. sama keyboard. Pada gitu. waktu umur Jadi berapa umur kira-kira? itu ya umur 10 tahun Ah, ya, iya, umur iya, 10 iya. tahun sampai umur 12 tahun lah gitu ya. Oh. Saya belum punya cita-cita I don't dare to be a singer gitu. Gue Iya, gak iya. ngerasa gue pantas Menyanyi, ya, ya, menyanyi ya, gitu. Tapi sebagai musisi ya gue seneng musik. Hmm. Kenapa gue seneng musik? Ya. Kembali ke bokap. Bokap gue tuh musisi. Oh, musisi. Bokap gue tuh musisi Hawaiian, eranya di bawah Ugeng. Dia tuh pinter menciptakan lagu, main ini ukulele sambil nyanyi, jadi suaranya memang bagus. keturunan seniman ya? Cuman zamannya itu Ya, ya. ya, ya, Dan ya. begitu dia masuk ke Departemen Luar Negeri, Ya, menjadi ya. pegawai negeri, dia tipe orang yang sangat serius, nggak mau cawe-cawe. Dia lepas semuanya. Oh. Dia lepas. Jadi dia bilang kalau dibiayai sama negara, benar-benar kita harus kerja untuk negara 100%. Ya. Gitu. Bahkan mobil kantornya aja kita nggak boleh make anak-anaknya. Itu seideal itulah bapak gue. Padahal sih dia musisi juga gitu. Iya. Tapi dia ngerti juga anaknya tuh suka musik ya, dia kasih kebebasan. Nah, dia juga yang memberi gua arahan sebaiknya kamu jangan jadi pegawai negeri katanya. Oh. Keluarga gua nggak ada jadi pegawai negeri. Akhirnya. Kamu jadi suatu saat dia kejadian seperti ini. Gue pengen jadi seperti bokap gue dong. Iya. Gue ya setiap anak kan Iya selalu dong, iya. mengidolakan Ada ayahnya. idola, iya Ya. dong, ya. Ya, apalagi dia juga musisi, dia pintar main musik. Aku pengen jadi kayak ayah. Makanya gue masuk FISIP bro. Oh, di UI ya? Itu gue paksain gue jebolnya di ininya Supaya ekonomi apa itu? cuman jebolnya di FISIP karena nggak belajarnya kurang kan, main band mulu Pak sama Adi waktu itu kan ya. Nah, Adi FISIP. MS. Adi MS. Oh, iya. Itu kan sahabat gue pada di SMA 3 kita sering berdua aja tuh kalau main band. Nah, pada saat penjurusan bokap gue datang dari waktu itu dia masih belum jadi duta besar. Oh. Timbalan duta besar di Malaysia. Jadi Wakil. second man, wakil duta besar. Dia nginep sama gue cuman semalam aja untuk bicara gitu. Bagi gue tuh orangnya ini sangat inspiring, gue demokratis banget ya. Dip, kenapa sih kamu mau masuk FISIP? Pengen jadi apa? Pegawai negeri kaya gitu. Oh iya. Iya, aku ngerasa bisa aja karena bahasa nggak ada masalah kan. Anak-anak diplomat tuh punya kelebihan karena kita sering keluar negeri, jadi kita sering bergaul sama orang apa aja, wawasan kita, bahasa kita nggak ada masalah. Wawasan pun lebih luas. Lebih luas. Ya. Cuman cita-citanya dibilang gini, kamu sekarang nyanyi sekali nyanyi dapat berapa? Segitu. Oh iya hebat. Itu gaji pegawai negeri sebulan gitu ya. Kaget gua di situ. Iya. Gua cuma 2 jam nyanyi begitu paling kan. Ya, preparation nyanyinya cuma berapa? Gue mulai mikir situ, hati nurani kamu bagaimana katanya. Saya sih pengennya ya nyanyi karena kalau saya ya kalau ngejob seminggu bisa dapat 3 gitu. Sebulan bayangin aja ya. Saya udah orientasinya udah ke penghasilan juga kan. Iya dong. Pas akhirnya dia bilang, udah kamu jangan jadi pegawai negeri. Cari bidang di situ yang kaitannya yang bisa kamu musik tuh sama film. Saya udah main film juga waktu itu. Musik Usia film berapa bisa tuh jalan. main film itu? Usia berapa tuh main film? 20? 20. Ya. Ya, sebelum kawin lah 24 gitu ya. Iya. 23 gitu ya. Nah, cari bidang yang bisa yang bersinggungan dengan itu. Tapi kalau kamu kerja sama orang kamu susah katanya. Kamu nggak bisa begitu katanya. Yang kamu bisa manage sendiri gitu loh. Akhirnya di FISIP tuh ada ini jurusan bisnis administrasi. Bisnis administrasi niaga. Iya. Ya udah itu aja. Akhirnya benar aku masuk ke situ ya. Ya masih jadi lebih ke bisnis lah. Tapi akhirnya sekolah di UI juga banyakan main filmnya sama ngebandnya, sama show-nya gitu ya. Karena biar gimana kan waktu itu lagi produktifnya gitu kan ya. Iya, tahun 80-an. Tahun 80-an itu ya? 80-an awal.
Terus waktu mencipta lagu sama sehingga dinyanyikan nama Albar itu gimana Itu ceritanya? sebelumnya, itu SMA. Oh SMA itu ya? SMA gua tuh SMA 3. SMA 3 tuh terkenal dengan banyak musisi yang Setiabudi ya? Setiabudi. Iya, iya, iya. Dan apa ya, guru-gurunya juga karena banyak yang talented di situ ya di musik Oh, ya. iya, 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 Jadi iya. memberikan Kesempatannya, keleluasaan. keleluasaan. Jadi kita boleh izin tuh kalau ada festival-festival gitu loh. Di situ kakak kita ada Faiz. Nah, Faiz yang sukses duluan, Faris RM. Faris di atas RM. gua. Oh, Gue iya, sama iya. DMS satu lifting Iya, sama Didi iya, Dukun iya. dan Oh, sebagainya. iya, iya. Nah, itu waktu itu zamannya apa sih, folk song ya kayak gitu. Ya yang kalau setiap kelas tuh kita bikin Iya, iya, iya. ada tuh Iya, kayak iya, folk iya. song apa sih namanya? Ya pokoknya grup musik lah yang rame-rame gitu Iya, nyanyi, iya, iya. yang suaranya dibagi-bagi. Iya, iya, iya. Nah, kita termasuk sering ngelatih yang kayak begitu karena punya expertise di situ ya dan sering menang. Akhirnya SMA 3 tuh terkenal lah Iya, sebagai iya. sekolahan yang punya prestasi di bidang Di bidang musik. musik. Nah, kemudian ketika masuk FISIP juga suasana itu masih terus berlanjut? Masih. Oh. FISIP itu kan Emang di sana ada beberapa orang juga? FISIP itu banyak kan, ada Uli Sutauru, Eh, iya kan? oh. APSP, Hmm. ada Casero, Iya, iya, iya. iya kan? Jadi begitu masuk musik, FISIP makin menggila lagi gue. Musik kan makin nyantai aja gitu. Makanya kuliahnya nomor agak dua. sedikit. Karena orang-orang kayak begitu kan, Iya, iya, senior iya, lagi iya. kan ya. Iya, iya. Apa tuh namanya, warkop di situ. Iya, warkop, iya, iya, Dosen iya. gue tuh Dono. Iya. Iya, Dono dosen gue, bayangin aja. Yang satu lifting itu senior tapi ya, yang meninggal itu siapa? Dono, satu lagi Kasino. Iya, iya, iya. Itu dia bisnis administrasi juga tuh. Oh. Jadi banyak juga seniman di situ ya? Banyak banget. Jadi ya suasana itu yang membuat apa ya, talent musik gue terus berkembang gitu loh di dunia profesional ya. Nah, pas Nah, mau pada terusin ya waktu ya, itu silakan, ya. silakan. Tahun 79. Iya, iya. Sebelumnya tuh mungkin nggak tahu ya, ada yang namanya musisi Deddy Gusramadi, dia menang tahun 78 menang 2 lagu dia gitu dibawain oleh Kinana Sution. Iya. Dan yang nyanyi gua, sampelnya yang nyanyi gua. Oh. Tapi gua bukan penyanyi, karena temen sampel gue yang nyanyiin lah Ya, lagunya dia. ya, ya. Begitu menang, gue punya kesadaran, oh temen gue bisa menang ya, gue juga bisa dong. Oh. Iya kan? Makanya mulai ada keberanian nih. Iya, iya, Bikin iya. lagu, ya udah. Sama Adi waktu itu bikin, sama ada lagi Herman Geli juga, temennya Faiz tuh, coba kita. Akhirnya rekaman, masuk final gitu ya. Begitu dibilang, wah ini masuk final nih, yang nyanyiin siapa? Ahmad Albar dong. Gue ngefans banget sama dia soalnya. Wah, akhirnya Ahmad Albar nyanyi, di situ gue makin jumawa lah, gue makin yakin, wah lagu gue nyanyiin Ahmad Albar gitu kan. Ya waktu itu kan dia yang membuat rocker tuh jadi nggak kampungan gitu kan. Jadi ada Albar tuh dia. Kalau gue lihat teman yang boleh-boleh, wah nggak kalah deh. Saat itu tuh kita punya pemikiran kalau rock Indonesia cemen lah. Iya. Jadi gue nggak berani gitu loh. Tapi begitu ada dia, gue punya keyakinan. Kita udah kalau dibandingin nggak malu-maluin waktu gue play sama di Purple aja kan cuman kalah alat doang. Tapi kalau performance, karya dan sebagainya, main skill nggak kalah kitanya. Itu yang gue lihat sebagai musisi ya. Ahmad Albar hari hanya rekaman. Dulu dia dong, gue pakai jas, gue pinjam jas kakak gue. Habis sholat subuh gue datang ke sana kan, rekaman jam 10, gue datang jam 6 bro. Jam 6 untuk ketemu idola. Iya kan? Bawa ini catatan gitar gue supaya ini. Asumsi gue kan, gue pencipta lagu nih. Pasti dia tanya dulu dong sama gue. Ini lagu lu maksudnya apa nih? Bagaimana? Iya kan? Itu gue harapin bener. Gue tunggu aja jam 10 datang dia. Itu lagi top-topnya apa. Gue cerita juga sama dia pada saat itu, dia ketawa banget. Dengan keribunya dia gini kan, keren banget. Wah, lama-lama datang gue berdiri begini kan, pakai jas gitu kan ya. Udah jasnya kesempitan lagi ya. Dia main lewat aja gitu. Karena emang dia nggak dikasih tahu gue nih pencipta lagu gitu ya. Gue nggak dikasih tahu gue mau apa. Jadi ya dibiarin aja begitu kan, waktu dia sedikit. Dia langsung masuk nanya sama orang, ini lagu apa ini. Cuma 1 jam kurang lebih dia take.
dia keluar lagi begitu. Wah, gue benar-benar kayaknya bagaimana gitu. Begitu gue satu panggung sama dia, kita sempet ngobrol bareng-bareng sama dia. Gue cerita pengalaman gue tuh. Lu dulu pernah giniin gue, lu bilang. Masa sih kita. Ahmad Albar tuh orang yang sangat baik hati. Dia sangat baik hati orang itu. Lembutnya. Sangat lembut dan sangat perhatian sama semua orang. Jadi gue sadar kenapa gue nggak diperhatiin sama dia. Because I'm nobody. Iya, gue bukan siapa-siapa. Dia juga nggak tahu. Gue nungguin dari berapa jam gitu, dia nggak tahu. Masa sih, bohong lu orang. Ngomongnya begitu. Iya kan? Iya, orang bener ya. Gue bilang gue bener begini. Tapi dari situ gue jadi orang, gue akan berusaha memperhatikan semua suasana. Jangan sampai, sebisa mungkin jangan sampai ada orang terlewat yang sakit hati sama gue. Karena orang bisa itu hanya gara-gara gitu. Itu pengalaman gue beda. Tapi dari situ gue benar-benar itu jadi menjadikan orang seperti gue ini. Jadi gue ini ya orang yang fleksibel jadi gitu kan, suka memperhatikan suasana. Nah, satu panggung dengan Ahmad Albar waktu umur berapa? Banyak itu. Waktu awalnya. Iya, awal-awal begitu gua melejit kan, album pertama sebelum Preman udah masuk tuh, udah masuk lah. Yang Ghost yang sama Niki Astria sama Ahmad Albar, kita bikin pakarok segala. Gue sembari nyanyi sama dia, sembari lihat gini nih, ini dulu, gue punya. Lu bisa bayangin kan? Lu bisa bayangin kan hal kayak gitu. Tapi ya begitu sampai di situ ya kita sama-sama manggung. Sekarang saya hubungannya baik lah kita. Jadi rocker itu mulai usianya persis 20-an. 20-an ya. Jadi masih sebenarnya di kuliah ya? Kalau dengar suka musik rock tuh umur 18-an, 15 itu udah main-main musik rock. Bahkan kita pernah bikin band rock sama ADMS. Ada dulu, namanya macam-macam. Usia di bawah 20 ya? Iya, pokoknya yang penting kelihatan keren aja. Adi dulu pernah main rock gitu sama gue. Tapi akhirnya begitu kita, rekaman pertama itu tahun berapa ya? 80 ya, 82 ya. Itu staff STAFF, itu sama IDMS sama Reddy Nur. Nah, itu pertama kali kita dipercayakan sama Jackson Record waktu itu. Dia ini yang gede tuh, produser termasuk produser yang tangan dingin gitu. Nah tadi begitu masuk kita proposal kita pengen masih punya penyanyi, gue masih belum pede untuk nyanyi. Cuman lagu gue jadi lagu yang paling diandelin. Dia tanya pada saat udah masuk jadwalnya, masih belum dapat penyanyi juga, dia bilang, siapa tuh yang nyanyi tuh? Nggak jelek-jelek amat orangnya gitu. Ingat banget. Si Ikang begini. Coba dia aja deh, coba suruh nyanyi. Gitu. Nyanyi gue. Akhirnya bisa diterima lah masyarakat ya waktu bandnya. Karena waktu itu bandnya terkenalnya di sekitar kampus saja. Karena genrenya tuh jazz rock. Orang-orang kayak Adi, kayak ini kan dia mainnya nggak pure rock ya, kayak Reddy Nur gitu. Jazz rock kita mainnya, fusion. Tapi kalau di kampus-kampus kita terkenal pada saat itu. Dari situ happy gue. Udah gitu cuman setahun bandnya tahun berikut bubar. Biasalah. Band kan begitu gitu kan. Gue juga punya pemikiran, gue nih emang pengennya yang lebih ngerok gitu loh, karena jiwa gue lebih ngerok. Akhirnya gue solo karir. Solo karir mulainya sama ADMS dulu, kedua baru sama Yan Antono. Itu usia 25 ya? Solo karir. Ketemu Yan baru kelihatan bener karakter dia ya. Yan Antono tuh luar biasa. Yan Antono tuh orang yang mau dengerin. Jadi kalau figurnya kan, wah ini kan superstar ya, pikir gue siapa gitu kan, masih anak kemarin sore. Tapi dia denger lagu gue gitu, dia tanya, lo pengennya kayak gimana gitu. Gue pengen beda sama God Bless, gue bilang. Gue waktu itu zamannya new wave. New wave. Gue sukanya yang kayak gini new wave gitu. Aransemennya seperti ini. Wah, akhirnya jadilah lagu-lagu gue seperti itu, kayak Preman, kayak apa gitu kan. Jadi bisa dibilang dia mentor ya? Mentor banget. Dan dia orang yang mau tahu terhadap
apa capability kita dan maunya kita gitu. Jadi dia kayak chef juga gitu. Oh. Bukan maunya dia bikin seperti apa Iya, enggak. iya, iya, iya. Lu maunya kayak gimana? Nanti gue coba kemas dengan pengalaman yang gue punya. Iya, Nih. iya, iya, iya. Jadi akhirnya jadi musik yang berbeda dengan yang lain. Jadi itulah yang membuat sekolah menjadi agak sedikit ya. Betul. Ya, Betul. iyalah ya karena kan dari ceritanya tadi. Cuman keluarga gue tuh keluarga yang apa ya? Nyokap gue tuh bilang begini sama gue, lo boleh gagah-gagahan katanya. Ibu seneng kamu jadi apa? Rocker dia bilang orang Sunda kan ya, rocker, main film keren. Tapi sekolah harus di UI. Dia ngomongnya gitu. Hah? Harus di UI sekolahnya. Di mindset dia tuh sekolah cuma ada UI. Iya. Karena apa? Ada iparnya tuh dosen di UI. Oh. Jadi dia cuma tahu universitas di Indonesia, nggak ada yang lain. Itu kakak gue juga setengah mati semuanya. Cuman yang pertama aja karena di luar negeri ya, sekolahnya di luar negeri. Yang kedua, ketiga sampai adik gue di UI semua. Semua ya? Oh. Dia bilang kalau seandainya nggak di UI, mendingan nggak usah sekolah. Gitu. Tapi dia harus sekolah. Makanya yang paling keteter gue. Kalian yang lain kan lebih Ya, apa fokus. Lebih siap, lebih Ini fokus. lari ke musik. Kakak gue arsitek. Oh iya. Gua, waduh, ini tinggal 2 minggu lagi, inget banget. Dulu kan masih ada apa tuh mentor-mentor yang bisa apa? Yang bisa kita belajar. Iya. Gue kebut tuh 2 minggu, nyangkut juga. Nyangkut jadi visit. Jadi waktu semasa kuliah bisa dikatakan itu sudah mengeluarkan album itu kan? Udah. Iya kan? Udah. Waktu masih belum selesai sekolah ya? Iya, udah sering apa ya? Kemana-mana ya? Oh. Tour ya? Tour. Waktu itu kan kalau gue tour tuh 120 kota gitu. Oh. Pembukanya Nikardila. Oh. Oke, gue kenal banget itu. Iya. Itu anak luar biasa di ininya, semangatnya gila. 120 kota? Iya. Kita jarang gue di rumah. Jadi anak pertama, kedua tuh gue jarang di rumah. Makanya sekarang deket sama anak ya karena gue merasa kehilangan waktu mereka balita itu. Iya. Jadi mata gue, anak gue masih kayak kecil, masih lucu, masih kayak deket sama anak sekarang. Iya. Tapi ya itu profesi ya. Iya dong. Itu Iya. kontrak kan Jarum waktu itu kan. Jarum ya yang sponsor banyak ya. kayak Jarum, Gudang Garam, Sampurna kayak Lok Selebor ya. Wow, iya memang betul 120 kota emang. Iya. Sambil promosi dia kan ya. Tapi nggak maksudnya 3 hari sekali kita Pulang, pindah lagi. Pulangnya kadang-kadang aja. Iya. Sebulan pergi, pulang sehari 2 hari. Balik lagi ya. Jalan lagi. Udah kayak ini aja. Pegawai ngebor apa tuh minyak. Tapi di situ pengalaman di bisnis bagus, ketemu banyak orang. Dan biasa kita kalau sebagai artis kan ketemu nggak sulit untuk ketemu orang-orang yang punya peranan di bidangnya. Oh iya. Iya, punya privilege lah semacam kayak begitu. Iyalah, iya. Jadi gue belajarnya dari situ. Gue belajar dari orang-orang yang ya sama Panangian juga. Nah, terus kemudian selesai sekolah, belum berpikir langsung ke bisnis kan? Belum kan? tapi karena kan babi gue udah ngarahin kalau kamu mau melebarkan, gue udah tahu juga yang namanya jadi selebriti ada durasinya juga. Iya. Aku belajar dari senior semua gitu kan. Aku sering lihat senior ini hebat dulu kayak begini, tiba-tiba begitu sakit sekali selesai urusannya. Iya. Nah, ya setiap gue percaya setiap kejadian yang terjadi dalam hidup gue itu bukan hal yang ini maksudnya itu hal yang sangat harus gue ambil pelajaran dari situ gitu loh. Bukan hal yang kita bisa iniin gitu ya. Iya. Gue pengen jadi artis yang long last, tapi hidup gue nggak akan susah gitu karena biar bagaimana gue ngerasain nih. Sering dengar teman gue artis begitu tua begitu tuh kan. Dulu hebat, sekarang apa? Makanya ayah bilang sekolah kamu begitu kan. Jadi contoh yang nggak enak gitu loh. Jadi ya karena gue udah jurusannya ke bisnis administrasi, jadi gue coba untuk punya kepedulian di bisnis. Mulainya sih sebenarnya dari tabungan gue taruh di bank kok. Zaman itu bunga lagi tinggi bro. Bunga tabungan lagi tinggi. Jadi gue pokok gue nggak pernah berkurang. Gue hidup daripada bunga aja.
Zaman itu tahun-tahun 90-an gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi gue pikir wah ini begini aja enak deh kalau punya duit ya. Nah, tapi abis itu kan mulai turun. Iya, iya. Udah gitu bisnis mulai banyak orang berbisnis ya. Dan gue mulai berpikir satu-satunya yang membuat gua percaya dan nyaman itu adalah kakak gua kan. Kalau Oh. gue bisnis sama orang lain gua nggak kenal tiba-tiba gue dibohongin atau gimana kan. Iya, iya, iya. Itu sangat bisa terjadi gitu. Iya, iya, Karena abang gue udah pernah dia punya bisnis yang namanya home builder. Home builder. Home builder dan dia punya pelayanan itu adalah ya, zaman itu dia udah mau capek gitu. Jadi bukan hanya bangun sebagai kontraktor, tapi juga sebagai konsultan. Jadi mulai dari perencanaan, perizinan, dia ikut juga ya. cari tanah, cari bank, Iya. itu dikerjain namanya. Iya, karena dia Sampai arsitek. serah terima kunci. Iya, iya. Jadi iya. all in pelayanannya. Iya, 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 Nah, maju itu. iya, iya. Gue ikut duit dulu di situ. Oh, investor lah masuk Iya, dalam, gue ya, kan ya. orangnya pemikirannya begitu. iya, iya, Ya iya. mau ikut duit tapi nggak mau beresiko gitu. Iya, iya. Ya belum bisnis lah. Iyalah, iyalah, ya. Akhirnya begitu, wah abang gue bagus nih. Wah kalau ada kamu beli lebih bagus nih katanya. No, dia bilang Dok, gitu. Kamu jadi inilah, mulai jadi marketing aja lah mulainya. Dari marketing lepasan. Gue jadi marketing, asal ikut aja gue itu. Iya dong. Ikut gitu, mereka presentasi gue ikut. Nongol-nongol, ngomong sedikit, dapat proyeknya gitu kan. Mulai dari situ gue percaya, oh di sini gue bisa bisnis. Akhirnya dari itu-ikutan sampai jadi direktur marketing. Iya. Kita mulai dari home builder, kita bikin 2 hektar kita bebasin. Oh. Sampai satu titik gue punya problem itu kan waktu itu kan tahun sering tahun 90-an ada krisis 91 juga. ya? Iya kan? Tight money policy. Iya, tight money policy. Kita Taman banyak makan kena krisis. pengembang. Ya, Ada bilang TMP, taman makan pengembang. benar. Jangankan pengembang, banknya aja Iya, iya, kolaps. kolaps duluan gitu loh kan. Nah, dari situ ya gue belajar banyak lah gitu. Jadi pertama problemnya mulai dari yang itu dulu, yang 2 hektar. Konsepnya ini kita punya MITU, kita punya 2. Jadi kayak TOD nih sekarang. Oh ya. Jadi Transit Oriented Development. Ciputra kan punya apa tuh namanya di Bintaro tuh dia punya ini gede banget ya lahan berapa ratus hektar lah gitu ya gitu. Nah kita konsepnya MITU nih, MITU 1 karena gue yakin dia udah bikin semuanya dengan fasilitas ya. Yeah. Kita nebeng aja gitu rumah yang dia nggak bikin gitu di harga yang dia nggak ada gitu ya. Udah gitu kedua supaya nggak punya jaminan kita ke depan bisa keberlangsungannya ada stasiun Pondok Ranji di situ. Jadi sebelum dan sesudah stasiun itu yang kita bebasin. Oh. Iya. Begitu jalannya ditutup bro sama Jaya. Oh. Iya karena mereka proyeknya gede banget. Iya. Kita kan proyek 2 hektar itu diselip-selipin gitu masuk ke jalan desa dulu. Dan sekarang jalan WR Suprapan jadi udah rame sekarang. Itu gue developer pertama di situ tuh. Developer kelas menengah ya. Iya. Pertama aja. Dia nggak tahu tuh ada gua di situ. Gua ada masalah ketutup gitu, gua ngadep Pak Ciputra. Iya. Aku ngomong, Pak Ci, saya ini idolanya Pak Ci nih, saya begini, saya punya ini. Akhirnya dia mau ngobrol sama gua. Emang proyek kamu di mana? Di sini Pak Ci, gini nih. Dipanggil orangnya bertanya. Wah dia nggak tahu juga. Kecil banget proyek gua bro. Tapi akhirnya diurusin sama dia, besoknya langsung kebuka. Emang mungkin nggak sengaja atau bagaimana, namanya proyek terlalu gede. Kan begitu ya namanya bisnis kan. Kalau dia terlalu besar tuh kadang-kadang yang kecil kena dia nggak tahu. Iya. Ya kita kan baper kan yang kecil kan, wah lo gitu loh gitu. Tapi sebenarnya ya kejadian teknis aja gitu loh. Tapi dia mau memperhatikan gitu, begitu kebuka dia cuma bilang gini sama gue, yang gue inget banget. Jangan head to head sama Ai. Dia ngomong gitu. Dia ngomong begitu, serius. You nggak akan bisa menang. Jadi dari situ gue pegang benar kata-kata dia. Kita rubah semua set plan-nya. Yang tadinya kan kita ya mirip-miripin dia kan. Iya. Akhirnya gue doubling aja. Dia kan waktu itu Pelikan yang lagi top-topnya yang sektor 2. Gue di belakang dia tuh persis tuh. Gue ambilnya yang kafling 500 meteran. Kan susah jualnya bro. Iya. Susah banget. Tapi dari situ
memaksa gue untuk survive. Karena gue udah janji sama dia, gue gak akan head to head sama dia. Iya kan? Kalau iya juga kita pasti kalah lah Iya, gitu buat ya. apa? Gak ada pilihan. Iyalah, Jadi iya, terpaksa iya, kita iya. ambil celah yang lain. Nah. Tapi gue pikir-pikir gimana caranya? Oh, kita kemas aja presentasi dari ini orang-orang kaya, orang-orang bank. Jadi direktur bank gue dateng, ya kan, gue nggak sulit kah sebagai artis. Iyalah, ya, iya, gue kenal. minta waktu, Mudah. apalagi udah banyak yang kenal. Kalau dia seneng, dia kenalin sama temennya lagi. Rupanya mereka suka investasi di properti. Iya. Dia kan harga, ya, ini dia tahu berapa kan? Kita cuma berapa meter dari situ, nggak jauh-jauh amat gitu kan? Wah, dia tahu prospeknya kayak gimana. Jualnya gitu, kita ambil harga yang ya tahu lah kita mainkan positioning kita, udah langsung beli. Habis semua. Kita beli apa? Kan kita bangun dulu rumah contoh semuanya, ya beli coupling juga bisa pada saat itu kan ya. Ya ada yang bangun sama kita, ada yang enggak gitu loh. Jadi ya dia ada yang beli sampai 5 coupling gitu buat investasi. Nah sekarang akhirnya yang tinggal di situ yang sama gue itu ya orang yang keempat kelima lah gitu. Diperjualbelikan, udah jadi barang investasi. Iya. Tapi dari situ gue pikir, wah ini baru profesi nih gue pikir. Iya kan? Kejadian lagi bro, waktu gue sempet sama developer gede lah, join waktu zamannya Pak Enggar tuh. Oh iya. Kan kita di-join-joinin sama developer gede. Kita yang ya, developer kampungan kayak kita sama yang gede kita ketemu lah. Gue sama satu ada apa developer gede, gue nggak usah ngomong lah. Temen lo juga itu. Iya. Join sama dia. Udah gitu kena tight money policy yang 98. Oh 98 ya. Wow gitu. Unibank waktu itu. Akhirnya ininya dia kita kan minjem sama dia kan dapat duitnya dari dia. Banknya malah mati duluan. Iya. Bingung kan gue waktu itu jadi dirut bro. Bimbingan jadi dirut. Mulai masih PPPN. Iya PPPN. Ya. Pada saat itu kan nggak elok kalau seandainya yang maju itu developer gede, cuman nggak bisa menyelesaikan. Iya. Jadi gue bilang, jadi dia kan punya saham di tempat kita ya. Saya sendirian aja deh. Di situ gue belajar banget. Wah gue di ombak ambing gini kayak gini gue deal sendiri. Untung ya gue selalu berpikir di antara sekian banyak orang ada 1-2 teman gue yang bisa gue percaya. Gue ngomong sama dia bahwasannya gue akan bertanggung jawab dengan proyek gue, tapi ya gue nggak mampu. Jangan sekarang dong. Akhirnya kena lah gue PPPN. Kejadiannya apa bro? Ini ilmu yang luar biasa di real estate ya. 2 tahun begitu udah selesai, gue suruh taksasi lagi. Emang sisa dana yang gue punya dari bank gue pakai buat bangun, yang bisa gue bangun gue jual gitu ya, bangun semua gitu. Tapi sisanya masih banyak kan, masuk ke BPPN. Setelah 2 tahun gue ada 4 miliar, gede kan, gue nggak bilangin sama anak bini gue, nggak ngomong, uang segitu dari mana? Iya, rumah gue aja nggak segitu tuh ininya. Akhirnya ya suruh taksasi. Apa yang terjadi? Begitu ditaksasi, harganya jauh di atas itu. Gue masih punya banyak lahan kafling sisa yang akhirnya milik gue, utang beres. Kan kita dapat 50%. Iya. Luar biasa ya. Di situ bro. Itulah pengalamannya 98 ya. Di situ gue percaya bahwasanya value dari properti ini sangat kuat. Dan seperti lo bilang itu kan. Iya. Ya kan? Properti itu sebenarnya value yang paling kuat. Luar biasa. Itu gue ngalamin sendiri. Iya. Di proyek gue gitu. Iya. Nah, masuk ke REI, ini menarik juga nih. Anda menjadi organisatoris, artinya kan nggak banyak orang yang kalau biasanya kecil ya. Nggak biasa, nggak mau dia, nggak terlalu mau dia ikut-ikut inilah. Gue tuh termasuk orang yang totalitas bro. Gue kalau masuk satu bidang, gue nggak mau setengah-setengah. Gue nggak mau jadi, ya lo karena artis, cuma dipajang-pajang doang. Nggak mau, mendingan gak usah lah gitu lah. Cari yang lain lah kalau yang begitu. Gue ini pekerja. Gue ini orang yang pengen bertanggung jawab. Kayak itu aja. Pada saat susah itu gue bilang, teman-teman gue, lu nggak bisa nolong kan, walaupun dia developer gede besar, bisa nolong pada saat itu kan. Oh itu lagi hunting itu. Malah jadi masalah terus. Masalahnya begini dari gue. Gue tipe orang yang begitu, yang apa ya, suka mengambil alih tanggung jawab gitu. Makanya itu yang bikin gue jadi paham properti. Properti ilmu yang paling sulit buat gue.
pada saat masuk properti gue hanya berpikir ini dari mana gue masuknya ya? Dari Iya. marketing, oke. Banyak bener yang gue nggak kuasain. Iya. Iya kan? Masalah Tanah. apa? Properti itu kan masalah pertanahan, Iya. masalah hukum, perizinan dan sebagainya, urusan sama perbankan. Bankan, ya. Ya, Konstruksi. financing, Iya, iya. keuangan, perencanaan, Konstruksi. masuk sipil, Iya, iya, arsitek iya, dan iya, sebagainya. iya, iya. Masuk itu sampai psikolog juga ada. Iya kan? Psikolog ya, ya, ilmu seperti itu ada, marketing udah pasti. Jadi semua ilmu ada di situ. Iya. Jadi gue berpikir ini hebat bener ya jadi seorang pimpinan developer tuh harus tahu semua, iya. menguasai gitu semua. Bisnis apa yang segitu banyak latar belakang Nggak ada. ilmu nggak ada kecuali properti real estate. Iya. Terus kemudian tahun 90 Anda masuk ya? Iya. Nah, Dari kenapa situ, bisa langsung jadi pengurus? Karena gue pengen kenal sama orang-orang hebat di situ. Ada Pak Haji, Pak Hidayat, Pak Enggar, ada Pak Hendro yang sering gue lihat di koran doang gitu kan. Ini orang-orang di atas angin ya kan ya. Di situ gue begaul karena begitu gue masuk itu kayak gue kenal tuh siapa deh? Siapa deh kita? Iya nggak ada TV tuh kan. Iya. Ikang Pak, Ikang. Ya, oh Ikang. Oke. Jadi panitia ya. Gitu. Boleh jadi kakak-kakak Indonesia, iya kan? Kakak-kakak kursi. Itu boleh dari situ gua. Luar biasa. Iya. Iya. Dan sampai hari ini ada di situ ya? Iya, luar biasa. Karena Waketum emang aku cukup lah Waketum karena kalau ketum terlalu berat ininya buat saya. Tapi Waketum juga kan besar itu kan tanggung jawabnya. Karena gue keliling Waketum gue keliling. Gue yang sekarang kan bidang komunikasi mulai dari majalah, media, mix semuanya. Di bawah Ikang semua ya. Oh iya. Memang sekarang anggotanya juga udah 6.000. Oh, iya. 6.000. Itu aset tuh. Iya. Dulu kan masih 1.000 dulu waktu zaman tahun 90 kan? Iya. 6 kali lipat sekarang ini Dan kan. saya begitu di properti udah cukup lama aku pengembangannya yang masih ada kaitannya dengan properti sama real estate. Kayak energi terbarukan kayak gitu kan. Solar panel water treatment. Kenapa water treatment? Sekarang ini kan ada ilmu baru water treatment yang nggak menggunakan kimia lagi tapi listrik. Dan itu sangat efisien dan kita ahlinya udah banyak di Indonesia yang bisa melakukan. Dan mayoritas kita nggak pernah ngomongin soal air. Come on guys, gue bilang ini bahaya nih, air nih. Masuk ke kesehatan buat anak cucu kita nih ke kualitas air. Iya, kedepannya akan menjadikan kualitas orang yang kurang baik dari kesehatannya. Iya. Jadi udah saatnya nih air kita bicarakan sekarang. Air tanah itu udah nomor lah bisa dilakukan. Betul. Udah semua udah terkontaminasi. Iya. Ada yang daerah tertutup dengan laut, dengan payung dan sebagainya. Nah ini teknologinya ada sekarang. Ada ya. Itu yang juga, aku lagi juga sekarang ya. Campaign untuk. Dan sekarang ada. Kalau bisa gue pengen suatu saat ini masuk ke sarana kalau bangun harus punya water treatment sendiri gitu loh. Udah. Jadi semacam standar. Pakai air tanah lagi. Standar. Jadi masuk ke standarisasi bahkan ke rumah rumah murah FLPP juga begitu. Tapi apakah biayanya menjadi bengkak? Ya kalau volumenya tinggi. Oh iya kan? Iya. Kalau volumenya banyak kan. Iya. Dan sekarang ini orang lebih concern kepada kesehatan belakangan ini. Iya, betul. Apalagi Gen Z sekarang kan. Betul. Mereka sangat lingkungan, kesehatan. Yang ngomong soal air hampir nggak ada sekarang. Iya. Karena ini agak mendesak ya. Ya, kalau soal air sih dari Capres ini Prabowo bicara soal air, tapi air itu kan air krisis air dia bilang krisis air. Iya. Banyak Ya, makin sedikit air kan ya. Ya, jadi sekarang dibawa krisis air cari yang teknologi. bersih. Ya, itu dia. Itu udah concern sekarang ini. Iya. Energi terbarukan termasuk itu kan. Nah, kemudian pada waktu karena itu dikonsumsi, Mak. itu dia. Jadi bisa mengganggu kesehatan kalau nggak diperiksa kan. Nah, jadi waktu masuk ke tahun 90 bisa dikatakan udah nggak terlalu sering lagi show lagi ya? Masih. Tetap masih ya? That's why gue tuh emang nggak bisa lepas sampai sekarang kayak kemarin. Iya pernah ada bikin musik sendiri ya. Iya. Wah itu emang udah DNA gue lah, DNA gue kalau nggak ngerasa hidup kalau gue nggak ngamen gitu ya.
Dan itu yang bikin Sebenarnya sejauh mana orang masih mau ini, gue akan tampil. enggak, ada yang bilang tadi teman saya, Anda punya penggemar laten, Iya. udah di situ-situ Iya, aja kata benar. dia. Jadi sobat Ikang Fauzi aku piara terus mereka jadi kayak keluarga iya. sendiri. Sama ini bro, emang gue ngerasa begini ya, hidup ini kan kita pilihan. Kita kenal diri kita siapa, ya kan? Oh, kalau kita hanya pengen cari duit, pengen kaya, gue tuh beyond that lah hidup ya. Gue pengen hidup gue bahagia, senang dan bermanfaat buat banyak orang. Iya. Kalau gue sendiri, gue nobody, gue nggak bisa apa-apa. Tapi taruh gue di mana aja, gue akan menjadi bagian dari mereka yang bisa mendorong kegiatan ini menjadi lebih baik. Gue tipe orang yang seperti itu. Jadi gue milih, mendingan gue kerja sama orang, proyek gue banyak, daripada gue sendirian cuma satu doang gitu. Kan banyak orang, lu kenapa nggak sendiri aja lu bisa? Iya. Tapi apa untungnya gue bilang? Iya kan, sendiri begitu gue ada masalah gue ditanam di situ bro. Sekarang begitu ada masalah, ya bareng-bareng mikirin ya. Karena buat gue bisnis yang paling pertama adalah risiko dulu. Yang gue ukur tuh risiko dulu dalam bisnis, bukan cuannya belum ada kan. Orang anak sekarang ngomongnya cuan-cuan belum. Belum tentu. Kalau kita merancang dengan baik, udah gitu kita melakukan kondak dengan baik, belum tentu ada cuan. Betul. Iya kan, cuan itu ada setelah kita melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baik. Ya, betul. Iya kan? Nah, gue berpikir kalau risiko udah pasti ada. Iya kan? Begitu kita bebasin tanah itu ada risiko udah. Iya. Jadi sebenarnya apa arti kebahagiaan bagi seorang dengan cerita yang sangat beragam ya, berwarna? Iya. Entertainment. Jadi benang merahnya di entertainment. Oh. Jadi I believe entertainment ini udah merupakan suatu keharusan di bisnis apapun. Oh. Let's say sportainment. Edukasi udah nggak bisa. Betul. Entertainment. Entertainment. Property entertainment. Sekarang tunjuk sama ahli properti kan, Bro Panangnya nih. Tunjuk satu proyek yang nggak pakai entertainment. Name it. Kasih tahu sama saya. Saya akan bisa ngasih tahu. Oh ini proyeknya walaupun kecil, entertainmentnya ada di sini. Biasanya hal yang paling utama dijual adalah entertainmentnya dulu. Ya, bicara project, bicara tema, itu udah entertainment, bro. Iya. Kan bagaimana cara orang convert sama kita, udah gitu terhibur, percaya, mau beli, kan? Barangnya belum ada. Barangnya belum ada, tapi dia percaya itu entertainment, bukan entertainment. Dan ini bukan hanya ngomong aja, aku bikin tesis ya. Iya, yang S2 itu ya? S2 ya. Makanya gue 2 tahun kelar langsung. Gak ada yang bisa ini juga kan, dapat A gue langsung. Judulnya apa? Jadi itu benar-benar yang ngerasa gue sekolah, maksudnya sekolah benar. Dari pengalaman? Karena gue gak boleh lama-lama, karena gue bisnis kan. Jadi gue sekolah siang malam waktu itu bro. Masih ada sampai minggu tuh sekolah juga. Apa judulnya tuh? Propertainment. Oh. Pengaruh propertainment di dalam properti. Gue bisa nunjukin itu pengaruh regresi udah gitu dengan gue melakukan survei dengan teori-teori yang ada gitu ya. Setiap ada proyek itu ada di Blue Ocean Strategy dan sebagainya. Hal-hal yang membuat dia bisa sustain dan juga bisa membuat dia bisa menjadi pilihan orang gitu. Nah, ternyata yang gue mulai dari proyek-proyeknya Paci masih hidup waktu itu. Contoh. Nanya sama dia berapa yang kita tahu di Ancol. Tanpa kita sadari, dialah bapak propertainment di Indonesia. Ancol itu dia nggak hanya bikin rumah bro. Dia bikin fasilitas dulu entertainment. Yang disebut wahana. Itu properti kan? Betul. Itu propertainment kan? Betul. Tapi apa akibat dari ada wahana itu? Semua rumahnya laku cepat. Semua propertinya laku cepat. Semua orang yang tinggal di situ merasa orang yang terhormat dan orang yang bahagia dan menjadi orang yang kelas atas. Siapa yang bikin? Seorang Ciputra. Apa konsepnya dia? Propertainment. Jadi itu dibawa dia kemana-mana ya? Iya, dari pola dari pengalaman pikir, itu ya. Mindset pola pikir seperti itu, aku belajar. Walaupun proyek kecil pun kita harus ada unsur entertainment yang membuat orang merasa kita berbeda dan kita
punya apa nilai tambah dan kita bisa dipercaya dan punya kebahagiaan dan kebanggaan di situ. Iya, contoh yang proyek yang Anda di Serang kan ada 2 ya. Gimana coba salah satu contoh di lokasi tertentu Anda bikin entertainment? Iya, pertama dari tema. Oh. Iya, dari temanya ini. Kan biasanya kalau daerah kalau kita kasih tema-tema luar negeri senang. Iya. Nah, dari situ kita harus ada gambar-gambar luar negeri itu seperti apa temanya gitu. Iya. Udah gitu ya kalau soal yang itu sih di Serang itu sampai lebih jauh lagi. Aku sampai melakukan presentasi secara entertainment kepada calon buyer. Misalnya contoh. perusahaan sebelum saya presentasi 1 lagu dulu. Itu konkret itu. Iya. Jadi buat langsung meleleh pikirannya. Iya kan, udah oke lah. Ya harga sama tetangga kurang lebih sama lah. Tapi nilai tambah kan kita ada. Iya kan? Ada hubungan emosi ya. Benar. Itu penting. Orang beli properti 70% emosional. Iya, betul. Tak ngitung deh. Betul. Kalau disuruh ngitung 20 tahun dia ngutang nggak jadi. Bunganya disuruh ngitung nggak jadi. Tapi emosional. Begitu Panangian bilang, lu beli ini, nanti akan begini. Wah, biar susah ntar, iya kan? Itu entertainment. Iya, entertainment ya. Oh, itu. Jadi mulai dari tema bisa kita janjikan nanti akan ini populasinya akan ini oleh orang-orang seperti apa, fasilitasnya juga apa-apa. Nah, di usia sekarang entertainment tuh bukan hanya bicara musik, film, joget, bukan. Pokoknya menyentuh hal yang perasaannya dia. men-trigger. Itu aja. That's it. Ya, immaterial lah pokoknya. Iya kan? Kalau orang connect ya. Kalau orang berpikir itu, wah itu mengada-ngada. Oh tidak ini. Gue bicara teori ini beneran. Gitu. Nah, sekarang sebagai rocker dulu. Pengaruh suara setelah Anda kan bikin kemarin itu yang di Blok M itu ya. Iya. Ada nggak pengaruh suara waktu masih seperti sekarang? Ini karena usia kan. Iya pasti. Ya. Itu pasti. Cuman gua waktu itu kan Adi MS datang. Adi MS kan orang paling idealis. Wah, tuh lu nggak berubah lu kayaknya. Iya. Luar biasa ya. Jadi emang karena semangatnya masih ada ya. Aku nyanyi berapa lagu ya? 14 lagu. Iya. Luar biasa. 7 lagu gue istirahat. Iya. Istirahat, udah gitu setengah jam nyanyi lagi. Tapi tone gue masih ini ya? Tone-nya pas. Jadi kalau itu penting buat gue. Iya, itu sangat penting. Ya kalau mana-mana mungkin aja dalam satu kondisi kita ada yang kecapean atau gimana kita mainkan lah melodi. Iya. Gitu lah, lo tau lah. Iyalah, itu teknik lah. Tapi kan yang dinilai oleh orang penggemar laten itu kan selalu adalah quality kan. Iya, quality. Quality dalam apalagi musik itu kan tone. Teriak-teriak semua. Iya, tinggi ya. Betul. Itu dia. Ya. Kadang-kadang gue mikir juga ini yang bakal bikin cepet gue pensiun nih karena lagu-lagu gue membuat gue ya harus punya power terus gitu kan. Tapi ternyata kan enggak. Iya. Sekarang udah 30 berapa tahun? Mulai dari lebih. 35. Gua kan 80 lah nyanyi ya. 82 lah gitu. Sekarang udah 40 tahun ya. Ya itu dia. Jadi at least 8 tahun lagi lah. Iya. Ahmad Albar masih setengah abad. Tapi kalau Ahmad Albar kalau menurut penilaian iya. Bung Ikang gimana apanya? Ya kalau emang bicara stamina ada perubahan. Iya, Gue juga ada. Tapi nggak signifikan. Tinggal kita atur ininya, daftar lagunya, jedanya dan sebagainya. Itu kan entertainment dalam satu ke ini kan kesatuan. Maksudnya itulah yang perlu di ini lagi dilihat sama EO ya supaya penampilannya tetap bagus gitu. Jangan gas terus kan. Namanya juga orang bukan alat, mesin. Iya. Tapi kalau menurut Ikang sendiri ya sebagai seorang yang bercampur, ya kan, dari bisnis, sosial, kemudian apalagi namanya kesenian dan segala macam. Apa arti kebahagiaan? Apa definisi kebahagiaan dalam hidup? Gua bahagia kalau orang lain bahagia. Maksudnya apa tuh? Jadi hidup gue udah sampai ini banyak sekarang yang mengganggu kebahagiaan gue sekarang. Masalah Palestina lah, masalah apa itu bikin gue nggak bisa tidur. Jadi emang dalam hidup gue tuh
gue sangat sensitif gitu. Ya mungkin disitulah orang seni ya. Ya, Kita sensitif. jiwa seninya. Dan yang paling penting gue pengen jadi orang yang troubleshooter gitu loh. Oh. Dengan adanya gue harus menjadikan masalah ini kita berkontribusi dan paling enggak masalahnya walaupun belum ada solusinya menjadi lebih baik kondisinya. Harus bisa melakukan sesuatu gitu. Jadi gue tipe orang yang nggak bisa tidur kalau tetangga gue lapar gitu, kayak gitulah gitu. Jadi mungkin terlalu orang ngeliatnya terlalu mengada-ngada, tapi enggak, itu gue ngerasain gitu. Bahkan gue rela untuk tidak jadi kalau misalnya orang lain akan menjadi apa ya sulit, terganggu, kesulit dengan tindakan gue gitu. Nah di dalam apa bisnis gue juga begitu. Empati ya? Empati duluan. Ya. Gue bukan tipe orang yang mau menang-menangan. Ya. Gue sering kalah bro. Ya. Makanya ya gue nggak kaya-kaya amat. Ya. Tapi bukan itu. Tapi alhamdulillah lah. Tapi enjoy. Enjoy. Nah itu loh. Enjoy. Kan memaafkan orang, enjoy itu kan kebahagiaan. Iya. Ada orang yang tidak bisa memaafkan orang, iya. ada. Di perasaannya ada bahagia. batu. Kalau itu begitu gini kasih aja, kasihlah gitu. Tapi biasanya di belakang kita bisa ini lagi dapat ini apa namanya yang lebih baik lagi, selalu begitu kan? Itulah keyakinan kita. Keyakinan. Dan ketika keyakinan menang kita tuh nggak harus di depan. Ya itu dia. Menang tuh bukan segala-galanya. Ya. Karena yang saya lihat panjang ya. Karena yang saya lihat kan Anda pernah berbisnis, pernah ada masalah, Ya. tapi sekarang eksis lagi. Iya. Itu yang menunjukkan bahwa tidak ada kata menyerah. Iya. Kan itu kan, benar. itu kan. Nah, jadi troubleshooter tadi itu di situ. Betul. Ada orang ya sekali masuk langsung trauma. Iya. Ya kan? Ada Benar, banyak. Itu kalau di akhirnya jadi tua nggak dia. bisa kayak gitu. Gitu. Nggak bisa. Ya. Makanya musik gue rock. Ya. Nggak ada matinya. Ada matinya ya. Iya kan? Iya betul. Nah ada orang yang bilang tadi mengatakan ada serak-serak yang khas ya dari Bung Ikang ini. Di mana itu? Apa itu? Maksudnya apa yang diartikan oleh Ikang terhadap respon orang? Memang itu betul serak. Iya. Itu sih bawaan org maksudnya. Iya. Aku dalam karena emang kerongkongan saya nih nggak normal sebenarnya. Oh iya. Jadi nada tertentu kalau masih rendah tuh nggak terlalu. Tapi kalau mulai tinggi, anginnya lebih banyak, ininya epiglottisnya, namanya epiglottis ya. Oh iya. Bergetarnya banyak gitu. Itu yang membuat jadi lebih serak. Dan itu khas. Iya. Gitu kan. Iya. Kayak gitu. Itu mau nggak mau tuh. Iya. Karena khas. ada dorongan, ada power, dia serak. Itu mulai dulu orang bilang serak-serak hancur. Sekarang teman gue bilang serak-serak basah. Ya, masih oke lah gue bilang. Oh iyalah. Dan itu khasnya. Iya, alhamdulillah. Itu khasnya. Alhamdulillah. Iya. Itu gue harus berterima kasih sama almarhum Jackson ya yang memberi gue kesempatan untuk rekaman karena pada saat itu penyanyi-penyanyi yang ada itu suaranya bagus-bagus, bro. Halus-halus gitu ya. Lalu ya. Pada saat itu tahun 80 itu kan tahun 80 awal kan ya. Yang begitu kan, yang model ya pop gitu ya. Iya. Halus suaranya. Rock belum ada. Nggak ada. Tapi gua masuk dengan kondisi kayak begini, hancur suara gua. Coba deh itu orang katanya. Nggak jelek-jelek amat katanya. Bener dikemas sama dia jadi gua. Iya. Jackson Records. Iya, dan memang kita lihat di dalam panggung musik Indonesia, rocker itu kan nggak banyak. Nggak banyak. Apalagi yang bertahan sampai 40 tahun. Iya. Apa Albar sama Iya. Iya kan, bener nggak ya? Iya bener. Di kepala kita kan. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Tapi berjuang juga sih kita. Berjuang. Apa maksudnya? Ya kalau mau ngelihat kondisi aja kan, kondisi musik kan begini. Pull out juga. Wah ini gimana? Makanya itulah keuntungan gua. Jadi pada gua nggak hidup 100% dari musik. Ya mohon maaf ya, ada yang bilang lu nggak real musician. It's okay. It's okay. Gue juga nggak bilang gue 100% mati hidup di musik. Enggak lah. Dan buat gue juga nggak perlu. Yang penting hidup gue tuh berkualitas gitu kan. Ya. Mau dari mana aja kita yang penting kualitas, dan gue melakukan itu secara profesional gitu. Dan gue yakin efek daripada seni itu bisa kemana-mana gitu.
you name it, orang-orang yang hebat ujung-ujungnya seni, ya kan? Ciputra, lukisan, iya kan? Apa name it, semuanya tuh mengarah ke sana, muaranya tuh di seni. Dari situ idenya lebih banyak lah. Nah gue tuh kalau gue kerja sama orang tuh gue ide-ide awal dari gue biasanya. Ada lahan di sini, gimana make different dan bikin sesuatu yang beda. Jadi dari feeling kita dulu kan ya. Artinya kamu juga, Ekang juga sebagai konsultan juga ada dong ya di luar proyek ya? Ya konsultan Ya, maksudnya teman-teman. sebagai kalau ditanya Kang gini-gini tapi bukan profesional. Iyalah ya, sebagai teman aja. Karena indikator gue ya mungkin ada di Panangian indikatornya kan. Kalau bilang ini nih, kalau gue lebih ke arah, wah ini perasaan dari pengalaman gue seperti ini nih gitu kan ya. Dan kita ngebayanginnya lebih nanti kehidupannya seperti ini. Kira-kira. Ya kayak properti entertainment tadi, properti entertainment kan. Itu kelebihan Anda kan? Iya, properti entertainment itu udah harus kalau menurut saya sekarang. Itu udah embedded. Menyatu ya. Ya kalau seandainya lo melakukan ini contoh konkretnya ya, kita bikin rumah sesuai dengan speknya aja. Jadinya ya kayak rumah LPPP aja yang nggak ada hal-hal yang baru di situ. Tapi begitu masuk gue ke LPPP, gue bikin juga kan. Gue bikin granit. Desainnya gue bikin kekinian, ada temanya. Rumah LPPP ada rumah Tokyo, ada rumah Hongkong. Kita bisa ambil bro, gaya-gaya, garis-garis arsitektur dia kita bisa ambil. Itu kan kebanggaan buat dia. Dong. Memang gue cuma punya uang segitu, tapi apakah teman saudara kita nih yang kurang mampu itu berarti dia deserve hanya punya rumah yang jelek? Itu yang gue nggak bisa terima. Itu gue nggak bisa terima. Gue bilang nggak. Gue pengen bikin buat mereka, tapi mereka punya kebanggaan yang sama dengan rumah yang komersial. Bahkan sekarang rumah LPPP sekarang udah mulai. Bahkan pemerintah harusnya memberikan ya semacam effort untuk membagikan kenyamanan itu bagi mereka harusnya. Mestinya ya sampai hari ini belum kerasa tuh. Belum karena cuma sendiri-sendiri aja yang bikin sendiri melayani orang tertentu. Harusnya ada standar minimal melayani masyarakat khususnya segmen yang FPP itu MDR ya, masyarakat berpenghasilan rendah itu harus dengan rasa, dengan seni, dengan kelayakannya juga. Jangan bilang harus layak dong, kualitasnya gini tapi gak ngomong apa-apa. Jadinya mentah juga gitu. Dia harus melakukan lebih dari itu. Maksudnya kalau kita mau bikin rumah yang standarisasi punya nilai tambah yang bagus, yang layak ya nggak bisa segitu dong. Tapi kita sekarang kita paksain dengan segitu aja bisa. Mainnya di volume bro. Tetap untung. Nah itulah sebenarnya. Dan itu yang membuat gue tetap ada di situ juga. Jadi separuh kita bikin komersil, sebagian tetap di itu. Kenapa? Kalau orang baru lagi yang masuk, gue khawatir dia nggak bisa nih, pengalaman kurang, akhirnya dia hanya bicara kualitas aja. Dia main di kualitas aja kan. Iya kan, yang penting oke, masuk, jual gitu. Akhirnya nggak ada nilai tambah gitu terhadap. Dengan kita yang udah pengalaman kan kita bisa bermain di situ dengan pengalaman kita. Dan mereka pasti senang lah. Kualitas. Pasti senang mereka pak. Iya karena itu gue nggak bisa nerima orang deserve. Oh dia bahagia karena dia kaya. Oh dia tidak bahagia karena dia miskin. Gue nggak bisa terima. Nggak bisa terima gue itu. Hidup itu tidak sederhana itu. Gue bilang sama teman-teman lo mungkin lo kaya gue bilang, tapi kalau lo nggak peduli sama saudara-saudara lo, suatu saat rumah lo ada kericuhan, dimasukin mereka, habis keluarga lo. Jadi kita harus berpikir kayak gitu. Kalau kita nggak pelihara itu jadi ancaman buat kita. Iya itu kan sendirinya. Makanya bahagiakanlah mereka semua gitu. Iya kan? Anda sendiri akan bahagia ini kalau juga. jadi presiden harus begitu tuh lo pola pikirnya tuh. Bikin happy rakyat, jangan dikasih 50.000 doang. Jadi tolol lah tuh, iya kan? Nah, ngomong-ngomong mengenai apa nih? Mengenai pemilu, ya kan? Kemarin ada pebisnis saya tanya, mana lebih memilih 1 putaran atau 2 putaran? Dari segi bisnis? Dari segi bisnis 1 putaran dong. Kenapa? Alasannya? Karena biaya dan waktu.
Oh, waktu lebih ya. Iya. Menghemat waktu. Iya, tapi kalau bicara demokrasi harus kita ikuti. Iya dong, ya. Nggak mungkin dipaksa 1 putaran, nggak bisa Iya. dipaksa. Cuman itu kan dari bisnis. Ya, Dari bisnis kan kalau kelihatan pilihan. pilihan. Karena beberapa orang yang membuat sebuah survei, termasuk Kompas dan lain-lain, Iya. mengatakan bahwa potensi itu ada, potensi itu ada. Potensi itu ada, memang betul. Ya maksudnya ya sebaiknya kalau kita bicara pilihan, benar-benar gue percaya orang itu ada masanya. Kayak gue ada masa gue juga. Iya. Sekarang gue hanya maintain. Ya, Tapi gue lihat anak-anak muda yang hebat-hebat sekarang, ya itu dia. Ya. ini masa lo nih sekarang. Ya kan, gue udah dulu di situ. Sekarang gue hanya maintain. Pemimpin juga gitu bro. Ya. Jadi nggak bisa terus-terusan dia tuh nggak bisa gitu. Ada saatnya supaya renewal, refreshment. Ya, ya. Emang nggak ada yang Superman pemimpin, Ya, ya. ya kan? Harus regenerasi. Ada, harus tetap regenerasi. Iya, Makin baik, makin baik. Kan kita ngelihat anak-anak muda sekarang Lebih jago. jauh lebih jago, lebih dari kita, pintar dari ya, kita. ya. Kan? Betul, setuju. Itu harus kita terima jadi plus point buat kita. Jangan Ya. merasa terancam. Ya. Gue nggak pernah gitu. Gue anak muda gini-gini terus. Iya, gue dulu nggak sempet kayak lu. Gue bilang Ya. cepet amat lu begitu YouTube langsung bisa gitu kan ya. Tapi ya itulah. Kita udah melakukan sebaik-baiknya pada saat kita Pada saat muda. bagian kita, Bagian pada kita. saat waktu kita. Nah, sekarang ini bagian yang ya lebih mewakili mereka lah gitu ya. Itu ya maksudnya paradigma juga kayak properti sampai hari ini tuh paradigmanya menurut gue masih salah gitu loh. Oh, kenapa tuh? Tidak mengacu ke properti nomik, maksudnya mengacu kepada kemampuan yang bisa dikontribusi oleh sektor properti. Ya. Jadi pemerintah datanya atau gimana masih merasa properti ini dukungannya masih belum kurang. Masih belum terlalu bisa diutamakan. Ya, sebagai contoh PUPera. Sebenarnya di dunia kalau Ya. bicara properti itu udah diutamakan. Ya. Harus. Contoh Dia PUPera. trigger untuk kepembangunan. Ya, contoh PUPera saya dengar cuma 1 dirjen yang perumahan. Ya itu udah nggak bisa lagi. Ya. Itu kan pola pikir. Ya, Itu mindset udah seperti itu. Dia mau bilang, kita kalau kembali ke ininya susah juga ya. Dia bilang bikin kementerian lagi kan susah, budget lagi, belum sosialisasi lagi, belum orangnya lagi. Itu kan teknis, itu kan Ya, ya. risiko lah. Risiko jadi pemimpin lah. Harus bikin, tapi itu penting. Ini harus benar-benar dipegang oleh satu kementerian yang fokus. Fokus ya. Ngelihat potensi yang ada di properti dan real estate ini. Kita hanya dilihat dari sebagian-sebagian aja. Nangis gak waktu pertama kali kita hanya lihat dari kontribusi kontraktornya doang? Oh iya, iya, sama iya. marketing. Oh iya, iya. Nangis ya? Cuma 2, sekian. Iya. Sekarang UI membuktikan 14, Betul. 16. Iya. Baru terasa sedikit. Baru terasa, baru kita didengar-dengar. Baru dikasih Tapi PPN DTP. APBN-nya masih kecil, bro. Oh iya. Masih 1%-an Jadi ya. didengerin aja, Kurang ya. musinya ke APBN juga dong. Ya, dari 1% jadi 5%. Begitu ini digedein, triggernya beda sama kondisi yang lainnya. Iya, iya. Karena biar bagaimana bisnis apa yang tidak diikuti oleh properti. Tidak ada. Nggak ada. Itu aja simpel ngomongnya. Udah tahu kayak gitu kenapa nggak diperhatiin sektor properti? Come on. Iya, iya. Semua bisnis membutuhkan properti. Sampai serak gue ngomong itu. Come on. Ini makanya gue harapin dari luar Papa biasa. dan- Iya, iyalah. Kita harapkan lah. Ya. Kita belum pernah nyoba itu, belum pernah mempercayakan dunia properti ini. Emang kita nggak kepengen seperti Cina kelewatan, itu Iya, tinggal iya, kita jaga iya, aja. Tapi kita masih kurang terus sampai selama ini. Jadi ekonomi yang didrive dari properti itu penting banget dari sektor itu dengan multiplier efeknya ya. 185 katanya sekarang ya. Iya, Industri yang terlibat ya. iya. Bawahnya ya. Nambah terus bro, Iya, dengan iya, teknologi yang ada sekarang nih. Ya, ya. Dulu 170, sekarang 185 oleh UI kan. Universitas Makanya Indonesia. orang-orang kayak Panangnya ini makin penting nih. Terima kasih. Gua bro. doain. Wah, siap. Terima kasih ceritanya Oke. ya.